Banyak sekarang orang menunaikan sholat, tapi tak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Tunjuk diri kita, jangan tunjuk orang lain. Dari ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jadi kalau kita mengerti bacaan dan gerakannya, dipakai dalam sholat, maka fungsi sholat yang pertama kali hadir itu muncul. Apa itu? Kalau ingin sholat, dunia jangan dibawa-bawa, buang ke belakang, pasrahkan pada Allah. Buang. Ini orang kebanyakan sulit khusyuk karena saat takbir dunia masih dibawa. Dua hikmah. Agak cepat saya. Dua apa? Hikmah itu punya dua arti. Satu, kumpulan pengetahuan yang luas. Nah, jadi kata Allah, kalau Anda mau terhormat, ya, terangkat pada kedudukan yang tinggi, perbanyak ilmunya. Ini mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar nih, ya, rata-rata masih muda-muda, masih belajar dekat-dekat kampus-kampus ini. Itu rumusnya jelas dalam hadis. Antum ngaji Isra Mi'raj, jangan cuma datang dengar cerita pulang. Apa prinsipnya? Kalau antum ingin terhormat, prestasi yang paling tinggi, rajinkan belajar. Perbanyak wawasan. Baca yang banyak. Makanya banyak sekali sampai Al-Imam Al-Bukhari menempatkan ilmu setelah kitab iman. Kitab Bad'ul Wahyi, 97 topik, kitab pertama Bad'ul Wahyi, kedua Kitabul Iman, ketiga Kitabul Ilmi. Itu saya keluarkan semua hadisnya, saya jadikan satu kitab namanya Al-Majmu'. Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang belajar dari petunjuk itu kecuali setidaknya minimal meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Dan itu diatur kapan belajar, waktunya kapan mengulang, ya bagaimana caranya cepat mengingat sesuatu, sulit melupakan. Kan ingatan itu cuma 4 sifat, tapi kalau antum belajar bab ini, antum jadi yang kelima. Sifat pertama itu cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Diterangkan sekarang udah 1 jam lebih nih. Belum ingat, begitu mau pulang, ingat, sampai depan lupa. Tapi yang kelima nggak begitu. Yang kelima itu, Allahu Akbar ya kawan. Yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya kan utang gitu ya. Ini ilmu. Saya pernah ngaji, saya terapkan itu. Dari sejak saya ngaji bab itu, saya terapkan di pengetahuan, sampai sekarang mau lupa susah. Saya ngaji pertama tajwid 97. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya belum bisa bahasa Arab. Tapi sampai sekarang nggak bisa lupa. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid wa istilahan. Ilmun yurafu biha qawm as-saqam as-saqat wal mududi wa ghairi dhalika. At-tarqiqi wa tafhim wa nahwihima. ما غاية علم التجويد غاية بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن علامة نقيا عن حالة نبوية صحية وقيل غايته صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى. Belajarnya hari Rabu jam 2 siang, ditesnya kemudian jam 4. Sampai sekarang. Saya riset, saya mohon sama Allah, saya pelajari itu. Karena saya ingin tahu hukum tentang musik, perbandingan-perbandingan, saya pelajari sampai notasi. Sampai sekarang mau lupa susah. D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, ya, tapi saya nggak bisa, main musik nggak bisa. Karena nggak biasa dan chemistry-nya beda dengan Quran. Tapi saya hafal itu. Ya, dibawa kemudian kemana? Ke dalam nazam bisa. Kan dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang keempat disebut arud. Nahwu, kemudian saraf, balaghah, cabangnya 3, ma'ani, bayan, badi', kemudian arud. Arud itu 16 rumus lagi. Antum kalau pintar ilmu arud, antum bisa bedakan mana cara baca Quran, mana musik. Nah, arud itu adalah gamnya 16 bahar. Bahar pertama tawil, tawilun lahu dunal bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ifa nabki min dzikra habibin wa manzili bi saqdil wa bainad dakhuli fa hawmali. Ya, rajas mustaqilun 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 fautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili alma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fa kam tayammuni ghazaylun uqayqali fataftuhu min wajdatin min fi'li hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali wali ya waylali fa qultu la tuwalwili fa bayyinul lu'lu'ali qalat tawhina kadha ina bazidul muqali kahatan ka qailali tabtabuli. Dulu dipelajari, begitu belajar dari situ kemudian bisa bedakan. Karena ada iramanya, syarat syair itu kan 4. 1 fasahah, 2 uslub, 3 khayal imajinasi, 4 musik, ada iramanya. Makanya ketika mereka bikin madid, ya, mufa'alatun fa'ilatun,
pulang dari Tabuk, kemudian memunculkan syair. Tala'al badru alaina. Itu sebetulnya salawat Tabuk, bukan salawat Badar. Badar itu dari namanya, Badru. Ya, sebetulnya pulang dari Tabuk. Tapi yang saya ingin katakan, rumusnya pakai madid. Tala'al badru alaina. 16 irama ini nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Gitu. Nggak pernah dipakai. Dulu zaman Nabi, khatam sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya Abdullah bin Mas'ud, nggak pernah baca surat Wadduha misalnya dengan lagam madid. Wadduha wal-laili idza saja. Nah. Gitu. Nah, makanya dari sini kita bisa nyimpulkan hukum. Antum nggak usah aneh-aneh. Jangan lagi baca Quran pakai langgam-langgam yang aneh-aneh. Nanti orang Bandung pakai Fatihahnya, pakai lagamnya Manuk Dadali. Iya karena amudu, wa iya karena nasta'in bukan. Larangan memang nggak ada, tapi ketentuannya juga nggak ada. Di belajar ilmu itu kalau kita masuk menggunakan pendekatan ini nyampe. Dulu orang baca Quran itu menemukan sesuatu. Ya, misal kita ambil misalnya, ada seorang ulama besar, cendekiawan di bidang kimia. Ya, namanya Jabir bin Hayyan. Itu ngaji surat Al-Hadid sampai ayat 25-26. Wa anzalnal hadid. Dan demi keagunganku diturunkanlah kemudian besi. Penasaran, dibawa ke lab ya. Dilihat, dikeluarkan sampai keluarlah atomnya besi. Sekarang orang bilang penemu atom John Dalton, padahal yang meriset pertama Jabir bin Hayyan. Dibawa ke ma'malnya, ke labnya, dikeluarkan, ketemulah atomnya. Sampai sekarang atom besi itu kalau kita ngaji kimia. Jadi rumusnya itu F besar, E kecil, ferrum namanya. Nomor atomnya berapa? 26. Setiap atom ada isotop. Isotopnya itu kan menjaga kestabilan atom. Isotopnya atom besi itu berapa? 55, 56, 57, 59. Yang paling stabil menjaga itu 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Ketemu. Ya. Dulu orang ngajinya apa? Ngaji baca surat Al-Mulk. Begitu sampai ke ayat 19. Dia baca bagaimana burung itu terbang. Kepak-katuk sayapnya. Ya. Lalu diriset tuh. Ketemunya apa Ibnu Firnas? Prototipe pesawat terbang. Dipasangkan kemudian. Ya, di tangannya. Dia coba terbang naik ke atas atap. Jatuh lagi, perbaiki lagi. Sampai terbang berapa jaraknya. Kurang agak lama. Ya, terbang bisa terbang sampai jatuh. Sakit meninggal. Tapi hasil karyanya ditemukan. Kemudian hazalahnya orang-orang setelahnya. Ditemukan. Wright bersaudara, jadilah pesawat. Dan disempurnakan oleh Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Sertakan pesawatnya itu. Sertakan saya pesawat. Jadi ngajinya begitu. Dari mana prinsip didapatkan hikmah ini? Diatur caranya. Antum gak usah tinggi-tinggi, ngaji Al-Arba'in dulu misalnya. Kan bab keduanya gitu kan, hadis nomor kedua, itu ngambil dari Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8. An Abi Hatsin wa radil Khattabi radiyallahu ta'ala anhu qala. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ittala 'alaina rajulun shadidu bayad thiyabi. Shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. Paham? Tidak. Kadang ngajinya langsung ke intinya. Iman, Islam, ihsan. Dan kapan kiamat? Baca kita pancepi. Cepat pikirkan maksudnya itu begitu ya. Cepat pikirkan. Kata Umar, bainama nahnu julusun. Baina pakai kata kerja. Itu sifatnya santai. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami duduk-duduk santai dekat dengan Rasulullah. Perhatikan manhaj ilmunya sahabat. Duduk santai pun yang dicari orang pintar yang soleh. Duduk santai pun. Sebab orang pintar itu kalau bercanda nggak akan keluar dari intelektualitasnya. Orang soleh itu kalau bercanda ada manfaatnya. Jangan dikira Nabi nggak pernah bercanda. Ada 150 canda Nabi. 150 hadisnya canda Nabi kurang lebih. Tadi bertemu kedatangan seorang nenek-nenek. Datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, Rasulullah, ana fil jannah. Dia bertanya, ya Rasulullah, di mana saya di surga? Nabi menjawab, ma kunti fil jannah. Nggak ada nenek di surga. Nangis dia pulang. Di jalan ketemu Omar. Nabi kenapa nek? Ya, saya datang kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya, aina ana fil jannah. Di mana saya di surga? Nabi jawab dengan entengnya, nggak ada nenek di surga. Umar ketawa. Ente lagi ketawa dia. Kalau ini ibadah, sampai jadi nenek-nenek, gak bisa ke surga. Gimana? Kata Umar, benar kata Nabi, sadaqan Nabi. Oh gimana? Umar kan jenius. Sampai seorang pemikir dari Mesir namanya Thaha Hussein mengarang kitab namanya Abqariyat Umar. Kata Umar, memang Nabi benar, di surga itu gak akan pernah ada nenek-nenek. Karena balik lagi keadaan muda dan cantiknya.
Saking gembiranya nenek itu lompat pulang. Banyak hadis Nabi tentang canda itu. Ya. Jadi itu prinsip pertama. Maaf ya, antum yang sekolah nih. Atau antum yang menyekolahkan anaknya. Anda menginginkan mi'raj terhormat di hadapan Allah. Anda menginginkan anak-anak Anda mengangkat derajat Anda di hadapan Allah saat kembali ke akhirat. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Coba lihat anak-anak Anda sekolah sekarang. Diajarin sholat nggak di situ? Diajarin baca Quran nggak? Kalau cuma dunia, jangankan antum, yang lain juga bisa. Manfaat iman antum ada di mana? Di situ terhormatnya. Coba antum-antum yang masih belajar juga nih, ambil hadis ini. Setelah itu siapkan diri, datang. Ya, ketika mau berangkat, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menemukan tempat yang terbaik, guru yang hebat, dosen yang bagus, kampus yang hebat, duduk paling depan. Duduk paling depan. Ya, sehingga apa yang didengar cepat terdengar. Mau ngantuk, ditahan-tahan. Ya, sampai beritanya ke kita, mau bikin status malu depan guru. Ya, semua fokus semuanya, dapat maksimal luar biasa. Dan bahagianya, maaf ya, saya meriset itu. Sampai saya beberapa keluar negeri, saya perhatikan. Demi Allah saya katakan, nikmat jadi orang Indonesia. Nikmat. Kenapa? Karena Allah menciptakan tempat sekitaran kita, dari alam dan sebagainya, mendukung kita untuk mudah mempelajari apapun. Ini lidah kita nih. Lidah ini kan fungsinya mendukung, selain mengecap rasa, mendukung untuk bicara. Ini orang Indonesia mau belajar bahasa apapun bisa cepat dan sesuai penuturnya. Orang Cina, orang India belajar bahasa Inggris dipraktekkan selancar apapun orang tahu. Ini orang India. The money, India. Cina bahasa Arab ketahuan Cina. Orang Indonesia bahasa Arab nggak kelihatan orangnya di telepon. Ya Ahmad, kaif halak? Dia nggak tahu itu orang Batu. Bahasa Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? Ya. Dia nggak tahu itu orang Chicago, bukan Chicago. Jadi belajar apapun nyambung. Komastaka, mabuti, komastaka, sababe, bonjour. Prancis. Ya, Shiwa, Indonesia, Adidas, Jepang. Kamu naso, baluasi, Bangladesh. Ya. Jadi mau belajar bahasa apapun kita tuh cepat. Dan yang paling luar biasa, ditanamkan kemampuan memahami sesuatu dengan cepat. Jangankan sab depan, kadang-kadang paling belakang aja, nggak pernah nanya, duduk, itu bisa nilainya tinggi. Indonesia tuh. Antum nggak percaya, itu masa mahasiswa tuh. Saya di Tripoli, kedatangan anak Afrika datang. Ya Syekh Ali, wallahi ajaban Indonesia. Syekh Ali, wallahi katanya, saya bingung orang Indonesia. Nabi, kenapa kamu? Itu saya mau ujian, ngapalin 3 bulan. Begitu besok mau ujian, si Fulan, orang Indonesia, minjem catatan saya. Besoknya keluar nilai, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, kamu belum tahu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang sejam. Ya, tapi itu anugerah. Apalagi kalau antum duduk paling depan. Diambil manhaj Nabi ini. Dipahami dengan baik. Ambil manhaj tafaqquh Quran surah 9 ayat 122. Masuk dengan keluar mesti beda. Jangan tinggalkan kelas sampai dengan paham. Masuk tuh belum paham. Jangan sampai keluar tuh belum paham juga. Itulah mi'raj. Itulah Isra. Datang, kurikulumnya keluarkan, tingkat tertinggi, hikmah. Yang kedua, ketika ilmunya sudah luas, bersikaplah bijak. Ya, al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Bijak. Semakin banyak ilmu, semakin luas wawasan, semakin bijak. Yuk kita tarik. Saya akan padukan karena waktunya kita cepat sekali dan sangat singkat. Saya akan langsung sambungkan ke sini. Ya, sambil nyambungkan ini terus ke sini. Nanti saya balik lagi. Bapak Ibu masih ingat gak? Oleh-oleh terbesar dalam Isra Mi'raj itu apa? Salat kan? Coba perhatikan salat. Salat itu ibadah yang sangat unik, pokok dan unik. Dan ini nanti yang mengantarkan kepada maqamah mahmudah dari salat. Dan itu suratnya di Al-Isra. Surat Al-Isra, surah 17, ayat 78 sampai 80. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. 5 waktu. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Yang 5 waktu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau mau tambah tingkatkan kedudukanmu di hadapan Allah, naikkan statusnya, upgrade jadi abdun yang saleh. Dan nanti ada hadis lain, ya, ni'mal abdu Abdullah. Hamba yang paling baik Abdullah, abdun. Sepanjang dia gemar menunaikan salat malam, kata Nabi. Ya, ma yaqumul lailu. Yang paling menarik, asa
ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Mengantarkan ke sini. Maqam mahmudah. Fokus. Nah, yang paling indah, apa kaitan sholat dengan hikmah? Dengan hikmah. Ternyata balik. Kejawaban dari Allah pada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Masih ingat gak? Dua Nabi tadi minta berapa? Dijawab berapa? Perhatikan jawabannya. Perhatikan jawabannya. Karena arsalna fikum rasulam minkum. Yatlu alaikum ayatina. Wa yuzakkikum. Wa yu'allimukumul kitaba. Wa yu'allimukum ma lam takunu. Masih ingat? Ada ayatnya tilawah. Yatlu alaikum ayatina tilawah. Satu, tentang sholat nih. Kita nanti praktekkan. Tilawah bukan qiraah. Wahyu pertama turun itu iqra. Dari kata qiraah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra itu baca, tidak menuntut pemahaman. Asalnya itu. Antum baca aja, mau paham mau tidak yang penting baca. Tapi kalau tilawah, baca, pahami yang dibaca itu. Amalkan apa yang telah dipahami itu. Itu tilawah. Makanya kalau ada orang ngaji cuman baca disebutnya qori kan? Tapi supaya antum paham, di sampingnya ada yang menerjemahkan kan? Ingat ya? Siapa namanya itu? Tadi tilawah. Supaya kita paham, mengerti maknanya ini. Tapi mungkin yang pertama menerjemahkan dari Malang namanya Busari. Makanya disebut Sari Tilawah. Kalau Edi tilawah. Gitu. Nah, Sari itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tuh tilawah saja. Tapi nggak apa-apa. Mungkin pertama kali menerjemahkan Busari. Makanya Sari Tilawah. Nah, yang ingin saya katakan, ketika masuk perintah sholat, itu nggak pakai ikra. Pakainya tilawah. Kata perintahnya utslu. Utslu. Fala yatslu. Tilawatan utslu. Buka Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu. Ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum Anda sholat, kata Allah, baca, pelajari dulu, pahami dulu apa yang akan dibaca dan dilakukan dalam sholat supaya kamu lebih khusyuk dalam sholat. Ini problemnya. Banyak sekarang orang menunaikan sholat tapi tak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Tunjuk diri kita, jangan tunjuk orang lain. Dari ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham? Sementara semua bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Makna itu yang disebut dengan hikmah. Jadi kalau kita mengerti bacaan dan gerakannya, dipakai dalam sholat, maka fungsi sholat yang pertama kali hadir itu muncul. Apa itu? Tazkiyah. Ayuzakkikum. Apa fungsinya? Innas sholata tanha anil fahsya. Itulah tazkiyah. Itulah kembali ke hadis tadi, pembersihan diri. Itu sholatnya kalau pakai tilawah, dalilnya dipakai. Hadiahnya Isra Mi'raj. Jadi kalau benar kita sholatnya contoh begini, contoh nih ya, contoh saja. Jadi semua bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Kitabnya ada Nadharat fi Ma'ani Shalah, Asrarus Shalah, banyak kitabnya. Saya sudah riset ini. Contoh lihat sini. Contoh ya. Antum kalau ngangkat tangan, angkat di Abu Daud misalnya, sambil mengangkat tangannya, misalnya pada yang pertama mungkin hadwaman kibai di hadis Muslim, ya. Kemudian mengucapkan fayaqulu Allahu Akbar. Mau yang di sini di Ibnu Majah, mau yang di sini di hadis Muslim atau Al-Bukhari, itu sama-sama mengangkatnya seperti ini. Kemudian mengucapkan Allah. Apa artinya begini? Ini ada maknanya. Apa maksudnya? Maksudnya saat antum akan sholat, maka antum mengangkat, mentawajuhkan diri hanya untuk pasrah kepada Allah saja. Maka buang semua urusan dunia ke belakang. Kalau ingin sholat, dunia jangan dibawa-bawa, buang ke belakang, pasrahkan pada Allah. Buang. Ini orang kebanyakan sulit khusyuk karena saat takbir dunia masih dibawa. Lisannya Allahu Akbar, Allah yang Maha Akbar. Tapi kadang-kadang begitu takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tapi perilakunya handphone Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung. Maaf ya, sedang sholat. Di Mekah kan kadang begitu ya. Ya, Allahu Akbar. Ini. Ibadah, I'm praying. Maaf kawan, saya sedang sholat gitu. Dikalahkan. Allahu Akbar, tapi jemuran Allahu Akbar. Update status Allahu Akbar. Proyek Allahu Akbar. Yang kadang-kadang tega membatalkan sholatnya untuk kepentingan. Ya, jadi kalau yang begitu, setan cuma niup doang batal. Dan celakanya, ada setan menggoda orang sholat. Khusus itu. Lain waktu kalau ke Malang, catat saja ya, insya Allah. Kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Pernah ada.
Ada 9 tuh, waspada. Waspadalah 9 jenis setan. Jangan dikira masjid aman, ada setannya. Ada setannya. Dan setan masjid khusus menggoda DKM. Ingat itu. Ingat. Jadi kalau belum dibangun, mau bangun cepat semua kompak. Udah jadi bisa ribut. Karena setannya jenius. Kalau yang digoda jamaah, hilang satu, datang yang lain. Tapi kalau ada DKM yang dipecah, orang malas datang. Kenapa lo ke masjid itu? Ada DKM-nya jadi ribut. Itu setan masjid. Dan dia itu dinasnya double. Ya. Dan memastikan menggoda orang yang sholat. Namanya khanzab. Khanzab. Jadi kata Nabi, kalau Anda itu belum sholat, baru berdiri begini, fokus seperti ini, berdiri, itu kita bisa nggak ingat apa-apa, mau sholat aja. Tapi kata Nabi, begitu Anda bertakbir, wa idza kabbara kama qala Rasulullah, begitu Anda takbir Allahu Akbar, baru dia bertugas. Fayaqulu syaitanu, maka Khanzab berkata, udkur kada, udkur kada. Ingat ini ya, ingat itu. Makanya saat antum mulai takbir begini, baru antum bisa ingat apapun yang tidak ingin antum ingat. Itu pasti benar. Karena bahasa Nabi, antum kalau masih begini nggak akan ingat apa-apa, pasrah. Tapi begitu begini, Allahu Akbar, setan ngimput langsung. Sendal tadi aman nggak? Parkiran awas tuh, ya? Itu baru takbir itu. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salat. Bahasa Nabi. Kalau nggak percaya nanti subuh kejadian tuh. Entar antum subuh tuh ya, baru takbir, antum akan ingat ceramah saya ini. Hati-hati, setan mulai menggoda. Itu setan. Itu setan. Nah ini bab 1. Jadi kalau kita ngambil oleh-olehnya sholat, menerapkan kerumusnya, mengangkat ketingginya, dalilnya ada semua. Qurannya ada, hadisnya ada. Makanya dulu yang dilatih oleh Nabi, petunjuk dari Allah sebelum hijrah, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Sholat dulu. Dan itu diajarkan Nabi berdiri. Apa maknanya berdiri? Coba, kenapa berdirinya nggak terlampau lebar begini? Kenapa nggak terlampau rapat? Kenapa sejajar dengan bahu begini? Itu ada maknanya. Ngajinya tuh pas, ada 4. Nah sekarang kita baru 2. Kita. Ada yang baru 2. Ya, 1 bacaan, kedua adalah gerakan. Kebanyakan orang belajar sekarang bacaannya ini, gerakannya ini. Betul secara fikih. Sah kewajiban. Nggak dosa, ada pahala. Tapi makna belum tentu dah. Like and subscribe.